Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal P3K, formasi operator layanan operasional, yang tentunya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok P3K tahun 2024. Nah, materi pokoknya sendiri ini resmi ya dari Permen 4 RB pada tanggal 29 November 2024 yang lalu. Jadi udah resmi kisi-kisinya dan materi pokok soal yang akan kita bahas. Nah, apa aja sih materi pokok dari formasi operator layanan operasional? Nah, itu ada di nomor 76. Teman-teman bisa cek nanti di deskripsi, bisa di-download untuk materi pokok ini. Ada formasi-formasi yang lain juga. Nah, untuk jabatan operator layanan operasional itu materi pokoknya ada 8 ya, ada 8 poin. Yang pertama itu menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur. Mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar atau buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian. Mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Mengecek kondisi sarana dan prasarana dan lingkungan kantor, memelihara sarana dan prasarana, dan terakhir memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Nah, jadi itulah materi pokok yang akan diujikan pada tes P3K, tentunya yang soal teknis yaitu operator layanan operasional. Oke, kita mulai aja ke soal nomor 1 ya teman-teman. Oke, soal nomor 1, saat menerima sarana dan prasarana, langkah pertama yang harus dilakukan sesuai prosedur adalah A. Memeriksa kondisi fisik sarana dan prasarana. B. Menginventarisasi sarana dan prasarana. C. Mengisi lembar kendali penerimaan. D. Menyerahkan dokumen ke unit terkait. Atau E. Mendistribusikan sarana ke pengguna. Kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman? Kita lihat soal nomor 1. Jawabannya yang A ya, memeriksa kondisi fisik, sarana, dan prasarana. Nah, langkah awal dalam penerimaan sarana dan prasarana adalah memeriksa kondisi fisiknya untuk memastikan sesuai spesifikasi dan tidak ada kerusakan sebelum tahap administrasi. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, dokumen yang dicatat dalam lembar kendali bertujuan untuk A. Memastikan kelengkapan dokumen administrasi. B. Menyediakan informasi untuk pengadaan berikutnya. C. Mempermudah proses pencarian dokumen di masa depan. D. Melakukan distribusi sarana secara tepat waktu. Atau E. Memantau ketersediaan sarana dan prasarana. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kita lihat soal nomor 2. Jawabannya yang C, mempermudah proses pencarian dokumen di masa depan. Nah, pencatatan pada lembar kendali bertujuan untuk menciptakan arsip yang rapi, sehingga mempermudah pencarian dokumen apabila diperlukan di kemudian hari. Paham ya teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Saat mendistribusikan sarana dan prasarana, hal yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah A. Ketersediaan transportasi. B. Jumlah stok di gudang. C. Alamat lengkap tujuan distribusi. D. Validitas dokumen distribusi. Atau E. Persetujuan dari pihak manajerial. Oke, kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman? Soal nomor 3, kita lihat. Jawabannya yang D, validitas dokumen distribusi. Nah, jadi validitas dokumen distribusi diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengiriman sarana dan prasarana dilakukan sesuai prosedur yang sah. Oke. Jadi tidak bisa sembarangan ya teman-teman saat ada pengiriman sarana dan prasarana. Harus dilakukan prosedur sesuai peraturan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan untuk A. Mendata jumlah sarana dan prasarana secara keseluruhan. B. Menyediakan laporan keuangan terkait pengeluaran barang. C. Melakukan pemeliharaan sarana dengan rutin. D. Mengatur peminjaman sarana oleh pengguna. Atau E. Memastikan dokumen administrasi tersimpan dengan aman. Oke, kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman soal nomor 4?
Kita lihat. Jawabannya yang A. Mendata jumlah sarana dan prasarana secara keseluruhan. Nah, inventarisasi bertujuan untuk mendata jumlah dan kondisi sarana serta prasarana sehingga data tersebut dapat menjadi acuan dalam pengelolaan. Paham ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, jika ditemukan kerusakan pada sarana dan prasarana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Melakukan perbaikan secepatnya, B. Menghubungi unit pemeliharaan, C. Menandai barang tersebut sebagai tidak layak pakai, D. Memeriksa penyebab kerusakan, atau E. Melaporkan ke atasan untuk tindakan lebih lanjut. Oke, kira-kira langkah pertamanya apa ya teman-teman? Jika ditemukan kerusakan. Kita lihat jawabannya nomor 5. Jawabannya yang D. Memeriksa penyebab kerusakan. Nah, pemeriksaan awal terhadap penyebab kerusakan penting untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dan efisien. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang D. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, itu ada sampai 100 soal. Teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Di sana udah ada total 100 soal beserta jawaban dan pembahasannya. Bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pahami. Bisa cek di deskripsi, bisa di-download di sana ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Di halaman awal itu ada list materi pokok yang akan diujikan nanti sesuai dengan peraturan Permentan RB tadi ya teman-teman, untuk jabatan atau formasi operator layanan operasional. Nah, di sini juga ada total 100 soal yang teman-teman bisa pelajari dan teman-teman pahami. Udah ada jawaban dan pembahasannya. Tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya, silakan teman-teman cek link di deskripsi ya teman-teman. Silakan di-download di sana. Oke, sekian teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Semoga bisa lancar belajarnya dan semoga mendapatkan hasil terbaik pada saat ujian nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.